يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melangkahkan kaki kita ke tempat majelis-majelis ilmu, insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kajian intensif ini kita laksanakan ya. Kita doakan barangkali jemaah kita, saudara kita, istri kita, suami kita yang pada saat kali ini diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga doakan juga gurunda kita tercinta Ustaz Atian Ali ya, yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya kami dari pihak DKM mengumumkan program yang rutinitas dilaksanakan begitu. Seperti biasa pada subuh, ba'da salat subuh begitu, ada kajian tafsir, kemudian ada kajian paraid juga, kemudian hari Kamis yaitu khusus fikih begitu. Kemudian hari Sabtunya ada tahsinul Quran, kemudian hari Ahad pertama Bu ya, tanggal berapa? Tanggal 7 itu ba'da subuh, seperti biasa di Ahad pertama Ustaz Ahmad Humaidi begitu ya. Sekedar informasi. Dan alhamdulillah pemateri kita Al Ustaz telah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Tony Mas'ud SPDI. Baik. Adapun tema yang akan disampaikan oleh beliau yaitu petunjuk Islam dalam memilih pemimpin. Ini sangat menarik sekali temanya. Baik, sebelum ke acara inti, izinkan kami dari pihak DKM, barangkali Bapak Ibu yang belum memiliki sedekah subuh begitu ya, berupa kenceleng, bagi yang sudah memiliki boleh ditukarkan, dan bagi yang belum memiliki kenceleng boleh menghubungi pihak DKM begitu. Kemudian untuk sedekah jalantah ya, boleh menghubungi pihak DKM melalui Pak Ali ataupun Pak Agus Imam gitu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kajian atau ta'lim pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya maju ke depan Pak ya, supaya lebih hangat begitu, karena memang cuacanya sangat dingin seperti ini. Jadi alangkah lebih hangat, lebih maju, lebih merekat begitu ya. Baik, langsung saja kepada Al Ustadz yang sangat kami muliakan, Ustadz Tony Mas'ud SPDI, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma iyyaka na'bud wa ilaika nas'a nahfidh narju rahmatak. Allahumma inna nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jadda bil kafirina mulhiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini saya bisa bersilaturahim. Ini kali pertama saya silaturahim di Masjid Nurul Falah ya, Sukamena ya. Mudah-mudahan silaturahimnya kita insya Allah menjadi wasilah sebab turunnya ampunan, datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kumpulnya kita di malam hari ini ya. Kita berkumpul di salah satu majelis yang insya Allah berkumpulnya kita bukan karena siapa-siapa, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis disebutkan, siapa orang yang berkumpul la yuriduna wajhahu, berkumpulnya kita semata-mata bukan karena orang lain, bukan karena ustadz Pak ya. Karena kalau pengajian kadang juga ada yang milih-milih ustadz Pak ya. Tapi berkumpul ngajinya kita la yuriduna wajahu, tidak ada yang kita harapkan ketika kita duduk di majelis ini kecuali mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berkumpul duduknya mengharapkan wajah Allah, Nabi mengatakan nadahum munadin minas samai an aqumu maghfuran lakum wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Ini yang disampaikan Rasulullah. Maka Allah akan, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang duduk di majlisnya karena mengharapkan ridha dari Allah, maka mereka akan diseru oleh siapa? Oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat Allah itu memanggil-manggil dan menyeru kita. Ibu yakin enggak pada kesempatan yang sama di tempat ini ada malaikat? Yakin nggak Pak? Yakin. Katingali itu, terkatingali. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun malaikat tidak nampak di hadapan kita, tidak kelihatan secara zahir, ini Rasulullah mengatakan, malaikat akan menyeru kita. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat? An aqumu maghfuran lakum wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Maka yang pertama kata Rasulullah, malaikat akan menyuruh kita. Mudah-mudahan kita ini yang diseru oleh para malaikat Allah, Pak. Apa yang disampaikan oleh malaikat Allah? An aqumu maghfuran lakum. Setelah kita beres dari pengajian ini, an aqumu maghfuran lakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita di malam Jumat Pak ya. Ya dulu malam Jumat itu identik dengan horor Pak. Dulu waktu saya kecil ya. Jadi kalau sekarang udah nggak musim lah nonton TV. Tapi kalau dulu film-film horor biasanya di malam Jumat ya. Padahal Nabi mengatakan Sayyidul Ayam, penghulunya hari, wal Jum'ah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, wal Jum'ah ilal Jum'ah kafaratun lima bainahunna. Kalau seseorang beribadah di hari Jumat ya, ini kalau dalam Islam sudah masuk hari Jumat Pak ya. Seseorang beribadah di hari Jumat, maka ibadahnya orang itu di hari Jumat kafaratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara dua Jumat. Apalagi Nabi tadi mengatakan malaikat menyeru kita an aqumu maghfuran lakum.
Jadi ibu-ibu harus yakin Pak, malaikat itu sedang menyeru kita, ya. Ya. Dan boleh jadi jumlah malaikat yang ada di tengah-tengah kita bisa jadi lebih banyak ketimbang kita. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi malu ibu ya. Jadi malaikat lamun ninggalikeun urang teh gudag gideg malaikat teh. Kata malaikat, ningali si bapak ya tiap pengajian nundutan wae gitu tah. Walaupun dapat pahala insya Allah ya, tapi malaikat ini bukan hanya menyeru, bahkan mendoakan kita ya, karena Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, salah satu keutamaan orang yang berkumpul di salah satu majlis di rumah Allah, wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Maka orang-orang yang berkumpul di rumah Allah mengkaji ayat-ayat Allah, maka mereka akan diliputi oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bukan hanya diseru oleh malaikat agar dosa-dosa kita diampuni, tetapi kata Rasulullah, waqad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Siapa yang duduknya di majlis mengharapkan ridha dari Allah, maka Allah akan menggantikan perkara-perkara buruk yang akan datang kepada kita, dan Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendatangkan kebaikan, ingin banyak mendapatkan kebaikan, ibu-ibu sekalian datang ke majelis ya, dan niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di sini berkumpul di majelis ilmu ya. Kalau bicara hawa nafsu mah bunya, betul Bu ya? Kalau bicara hawa nafsu mah hayang nate gogoleran. Apalagi musim dingin. Tetapi Nabi menyebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaan tabaan lima ji'ta bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kondisi dingin, musim hujan ya, kemudian kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah disebutkan, sesungguhnya kenikmatan yang paling besar bagi orang yang beriman bukan Allah karuniakan kelapangan harta, bukan. Bahkan kalau saya lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang harta, maka kalimatnya bukan nikmat. Kalimatnya itu hati-hati, fitnah, ujian, musuh. Tapi karena kita itu orangnya materialistis, jadi mengukur nikmat itu, sesuatu nikmat itu dengan materi, padahal belum tentu nikmat. Makanya ada satu ungkapan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita lalu tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya bukan nikmat, fahiya baliyatun, sesungguhnya itu musibah bagi kita. Ibu, bapak, Allah kasih nikmat sehat kepada kita, betul nggak ya? Nikmat itu sehat kan? Sehat itu nikmat yang Allah berikan. Bahkan Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh banyak umat manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu, kesempatan. Allah kasih nikmat sehat, Bu. Ya. Ketika sehat, kalau sifatnya sehat, harta itu nikmat. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, ketahuilah sehat, harta, jabatan, kedudukan itu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, tidak dipilah-pilih. Semua dikasih, Bu. Mau yang suka datang ke pengajian anu tara ngaji,
Yang suka sholat, anu tara sholat dikasih nikmat sehat, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, yang suka ibadah dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat harta. Anu tara ibadah ge diberi nikmat sehat, dikasih nikmat harta. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ini kata Allah nih. Kalau kalian melihat orang-orang yang jauh ya melupakan Allah, orang-orang yang tidak mau mengingat Allah, apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah akan bukakan pintu-pintu dunia baginya. Coba. Akhadnahum bagtatan fa idzahum mublisun. Tapi ingat kata Allah, nanti orang itu di akhirat tidak diberikan nikmat secuil pun oleh Allah. Tuh, ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan man ra'allahu ta'ala ya a'ta, man ra'allahu ta'ala a'ta abdul ma'asi. Kalau kalian melihat Allah memberikan sesuatu ya kepada ahli maksiat, fa'lam annahu istijrad, maka ketahuilah itu namanya istidraj, Pak. Jadi bedanya Bapak Ibu sekalian, umat-umat Nabi terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangkang, bedanya kalau dulu umat-umat Nabi yang membangkang dihabiskan, Pak, dibinasakan oleh Allah. Kalau ada yang membangkang, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad ada yang membangkang enggak? Banyak sedikit. Nah, kalau dulu nih, saya contoh misalnya kasihlah satu contoh dalam Al-Quran. Kita ketahui umat Nabi Lut membangkang dibinasakan enggak sama Allah? Umat Nabi Nuh membangkang dibinasakan sama Allah. Semuanya dibinasakan oleh Allah umat-umat terdahulu ketika membangkang. Misal dalam Al-Quran Allah mengabadikan di dalam ayatnya umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kata Allah. Wahai kaum Ad, sungguh aku telah berikan kelebihan kepadamu, kalian mampu membangun gedung-gedung kokoh yang sebelumnya belum pernah ada. Lalu datang Nabi Hud alaihissalam, ya Ad, sesungguhnya Allah telah berikan kelebihan, keutamaan kepada kalian, mampu membangun gedung-gedung infrastruktur. Kalau sekarang begitulah gambarannya, Pak. Ya. Maka ingatlah kepada Allah yang telah memberikan kelebihan, keutamaan kepadamu. Apa jawaban kaum Ad? Ya Hud, man ashadda quwwatan minna. Wahai Hud, sesungguhnya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, ya, yang melebihi kami semua. Sombong enggak? Ketika sombong, apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Allah turunkan azab, dibinasakan semua kaum Ad. Bagaimana azab yang Allah turunkan? وَسَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ هُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Allah datangkan angin kencang, Bu. Angin besar. Ya. Ibu, kalau ada angin puting beliung, Pak, kira-kira yang ke bawah angin apa, Pak, Bu? Popoyan. Ibu pernah enggak, Bapak pernah melihat ada angin kencang, angin besar, lalu kemudian angin itu meniupkan manusia, membawa terbang manusia. Pernah lihat enggak yang begitu? Enggak ya? Paling yang ke bawah terbang, Pak, ya barang-barang ringan lah gitu kan, ya. Ketika dibawa terbang oleh angin besar, turun lagi enggak? Enggak dalam waktu lama, mungkin 10 menit, 5 menit itu barang turun lagi, Pak. Tapi Masya Allah, bagaimana ketika Allah sudah berkehendak? Kata Allah, Allah turunkan angin, kirimkan angin yang begitu besar kepada kaum Ad, lalu seluruh kaum Ad, Pak, bukan 1-2,
Disebutkan dalam tafsir bukan 1, 2, 10 orang, tapi seluruh kaum Ad diterbangkan oleh angin yang Allah datangkan. Al-Quran nih. Berapa lama kaum Ad ke bawah terbang angin? 7 layalin wa 8 ayyam. 7 malam 8 hari. Ya. Pernah nggak ada orang ke bawah angin sampai 7 malam 8 hari? Masya Allah tuh. Maka setelah 8 hari kata Allah, kaum Ad itu dijatuhkan ke tanah, dan ketika jatuh maka diumpamakan seperti hanya buah kurma yang sudah matang di pohonnya, sehingga gambarannya kepala sama jasadnya terpisah hancur. Itu kaum siapa, Pak? Kaum Ad, kaum nabi-nabi terdahulu yang membangkang. Perasaan kaum Nabi Muhammad juga banyak yang membangkang, Pak. Tetapi bedanya kaum Nabi Muhammad nggak dibegitukan, Pak. Ya, diangkat dulu sama Allah. Tadi disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu-pintu dunia. Boleh jadi yang membangkang dari kaumnya Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada mereka kedudukan. Allah berikan kepada mereka jabatan. Bahkan boleh jadi para pemimpin mereka itu. Paham di sini? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tapi ingat, nanti di akhirat Allah tidak berikan nikmat secuil pun kepada mereka. Na'udzubillahi min. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, yang kita syukuri, ya sesungguhnya bagi orang yang beriman, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa beribadah. Itu nikmat, Bu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutnya nikmat dunia itu tuh, Bu. Ibu, lamun disebut nikmat dunia apa kira-kira, Bu? Dilapangkan harta, betul nggak? Dimudahkan urusan, nikmat dunia, oke, nggak masalah. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim itu bukan nikmat dunia. Karena tadi banyak Allah mengingatkan, hati-hati ini jadi fitnah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenikmatan dunia itu ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah, itu nikmat dunia. Kenapa ibu bapak sekalian? Karena ibadah itu adanya di dunia. Betul nggak, Pak? Ibu, di akhirat ada ibadah tuh? Nggak ada ibadah, nggak ada perintah ibadah. Bahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia, nanti kalau sudah di surga bisa jadi halal. Contoh apa? Minum khamar. Di surga ada khamar, Pak. Ibadah itu adanya di dunia. Ya, ibu tuh, Ustaz, abi kangen Ustaz, hoyong ngumpul deui pangaosan. Enggak ada pengajian di sana. Enggak ada sholat di sana. Ibadah itu adanya di dunia, Pak. Maka wajar kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan kenikmatan ibadah seorang mukmin sesungguhnya ketika Allah memberikan kemudahan ketika kita beribadah di dunia. Jadi ibu, bapak, kalau kita sekarang sedang ibadah, ya, kita patut syukuri. Ini nikmat dari Allah. Tapinya, Bu, yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang Allah berikan nikmat berupa dimudahkannya orang itu beribadah, tetapi tidak diberikan nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmat yang kedua itu ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ada orang yang bisa beribadah, Pak, tapi belum tentu ibadahnya diterima sama Allah. Maka wajar dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap paginya mengawali harinya, Nabi tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah. Apa doa yang dimintakan oleh Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Itu Nabi yang sudah pasti ibadahnya Rasulullah ini pasti diterima sama Allah. Tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan kelewat berdoa kepada Allah setiap harinya agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasiatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada kita,
Apa wasiat yang disampaikan? Kunu liqabulil amal asyaddu minkum ihtimaman minal amal. Ini kata Ali bin Abi Thalib, hendaknya perhatian akan kalian diterimanya amal itu mesti jauh lebih besar ketimbang beramalnya sendiri. Nah, jadi supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita ketika beramal lalu perhatiannya lebih besar akan diterimanya amal, maka insya Allah kita ibadah sebisa mungkin, berupaya ibadah amal soleh kita lakukan dengan khusyuk. Jangan sampai ada ibadah amal soleh yang tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang beribadah amal solehnya tidak diterima sama Allah. Lihat, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna innahum yuhsinuna sun'a. Muhammad, kabarkan kepada mereka orang yang beribadah akhsarina a'mala, tapi amal ibadahnya sia-sia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, jangankan untuk dibawa nanti ke akhirat, di dunia saja ibadahnya tidak bisa menolong dirinya. Siapa mereka? Wahum yahsabuna innahum yuhsinuna sun'a, mereka yang merasa ibadahnya sudah paling baik, ya, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wa qadimna ila ma 'amilu minal amal faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, nanti di akhirat datang orang membawa banyak amal, membawa banyak ibadah, tetapi sayang amal ibadahnya, salatnya, ngajinya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, haji, umrohnya haba'an mansura, seperti hanya debu-debu yang berterbangan. Enggak ada apa. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ya saya ingin mengajak nih. Saya belum masuk tema, insya Allah setengah jamnya masuk tema lah ya. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu, ya, buat saya sendiri juga buat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini kepada kita. Yang pertama, dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah. Yang kedua, bukan hanya bisa ibadah, tetapi ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Disebutkan oleh salah seorang tabi'in, Imam Ibnu Dinar, beliau mengatakan, annallaha yataqabbalallahu minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, sesungguhnya ketika amal yang aku lakukan, amal yang sedikit, tetapi amal yang kecil, amal yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan segala isinya. Ya, apalagi ini bukan amalan kecil, Pak. Bapak, Ibu datang ke majelis ilmu bukan amalan kecil, tetapi amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking utamanya amalan ini, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya datang ke majelis ilmu, ya, maka kata Nabi, sesungguhnya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah istiqamahkan kita. Ya, alhamdulillah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Ya, sesungguhnya tema malam ini saya hanya menggantikan sebetulnya Bapak Ibu, ya. Ya, mestinya yang memberikan materi ceramah guru kita ya Ustadz Atian, ya. Ustadz Atian, karena beliau tidak bisa hadir, berhalangan hadir, ya. Alhamdulillah, ya. Ini saya jadi bisa silaturahim, ya. Ya, dari Cimahi, Pak. Ada yang dari Cimahi sini? Alhamdulillah bisa silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, bisa sharing ilmu, ya, di majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita sebagaimana tadi diinformasikan oleh panitia pembawa acara, petunjuk Islam dalam memilih pemimpin. Baik, ya. Dalam memilih pemimpin.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, Islam ini agama yang sangat komprehensif. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kita masuk Islam itu jangan setengah-setengah, Bu. Jangan parsial. Kalau bahasa Arabnya juz'i. Jangan sektoral kita berislam itu. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Para ulama menafsirkan kata kafah itu artinya masuklah, berislamlah kalian dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah keluarga, baik dalam masalah muamalah, termasuk dalam masalah negara. Makanya ada salah satu makna Islam itu, kata para ulama, al-Islam an-nizamun syamilun yatanawwalu madahiril hayati jami'a. Islam ini adalah aturan yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek di dalam kehidupan. Hati-hati dengan pemahaman sekularisme. Pemahaman sekularisme itu, Bapak Ibu sekalian, pemahaman yang dari dulu sengaja digembar-gemborkan sampai sekarang masih ada. Yang mana di paham sekularisme itu sengaja ada dikotomi, pemisahan antara Islam dengan dunia. Maka dulu ada kampanye Islam yes, politik no. Itu pemahaman sekularisme. Seolah-olah mereka memahami bahwa agama tidak bisa dibawa-bawa ke dalam masalah politik, masalah kenegaraan. Itu salah, persepsi yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan pentingnya tatanan Islam mengatur sebuah masyarakat, keluarga, bahkan sampai negara, supaya apa? Supaya negara bangsa ini menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku, judul bukunya itu Detik-detik Kehancuran Barat. Ya, itu ada prediksi antara tahun 2030 sampai 2040 itu, ya, Barat itu peradabannya akan hancur, Pak. Ada buku tuh, dibuat dikarang oleh ulama tuh, ya. Jangankan sampai 2030, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang detik-detik kehancuran Barat itu sudah mulai nampak. Ya. Ada beberapa tokoh yang datang ke Amerika sana yang sekarang membackup Israel, ya, menyerang Palestina. Ternyata Amerika sendiri sekarang sedang krisis, Pak. Krisis. Ya. Ada disampaikan tuh, ketika bulan kemarin datang ke Amerika, di Amerika sedang krisis ekonomi sekarang. Ya. Banyak pekerjanya yang tidak dijual, banyak pekerjanya yang tidak digaji, bahkan kemudian perampokan itu banyak terjadi. Dia menyaksikan langsung ketika saya berada, beliau menyaksikan langsung ketika saya berada di satu tempat di Amerika. Itu hal yang biasa yang saya lihat. Kenapa? Ada orang merampok, ya, sesuatu di dalam mobil, kaca mobilnya dihancurkan. Udah biasa tuh di Amerika sekarang. Ya. Kenapa? Karena tatanannya tidak dibangun dengan ajaran Rasul. Nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, tampak secara zahir kita, wah itu maju, oke. Ya, tapi subhanallah kalau Bapak Ibu lihat, saya pernah baca di majalah Publika, ternyata setiap bulannya di Eropa, di Amerika itu yang masuk Islam jadi mu'alaf itu hitungannya bukan puluhan, Pak, ratusan orang, Pak. Itu sudah mulai itu, ya. Sudah mulai tanda-tanda mereka itu jenuh sebetulnya dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Saya punya jamaah, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun di Amerika. Sekarang jadi dosen di ITB. Beliau menyampaikan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, ya, beliau sering, Bang, ya, melihat, ya, mendapatkan informasi setiap harinya ada orang yang bersyahadat jadi mu'alaf masuk Islam di sana. Ya.
Maka Bapak Ibu sekalian, ketika mereka punya pemahaman agama mesti dipisahkan dengan negara, agama mesti dipisahkan dengan politik, Islam tidak seperti itu. Termasuk dalam masalah kepemimpinan. Dalam Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangankan urusan yang besar, urusan kecil saja dalam Islam diurus, Pak. Bagaimana Islam mengurus tentang istinja, bagaimana Islam mengurus tentang hadas, bagaimana Islam mengurus tentang najis, tentang buang hajat. Dalam Islam urusan begitu diatur. Yang hakikatnya kata para ulama, urusan itu berdampak buat siapa? Buat pribadi, buat sendiri, buat personal, itu urusan. Apalagi sesuatu urusan yang berdampak untuk kemaslahatan umat, pasti Islam mengatur di dalamnya. Ini kita bicara tentang masalah misalnya kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-20. Ya. Kata Allah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Semua ulama ya sepakat, ittifaq. Ketika Allah mengatakan di dalam ayat ini dan langsung dikatakan kepada malaikat. Ini Allah sedang menyampaikan kepada makhluknya, dan makhluk yang disampaikan oleh Allah adalah malaikat, Pak. Yang Allah sebutkan malaikat itu la ya'suna ma amarahullah. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat sekalipun. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita suka bermaksiat enggak? Aduh, sekarang maksiat. Alhamdulillah. Kita punya dosa tuh. Banyak sedikit. Alhamdulillah, ngaku ya. Ya, jangan-jangan ada ketika ditanya, "Ibu, Bapak punya dosa?" Nggak punya dosa, hebat gitu kan. Ya, jadi dosa ibu teh tengacung teh. Dosa. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, kita ini manusia, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu siang malam berbuat dosa. Siang malam berbuat dosa. Kata Allah di dalam hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada malaikatnya yang alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat itu yang setiap harinya bertasbih kepada Allah, bertahmid, beriman, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan kepada makhluk yang seperti itu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia untuk jadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Walaupun malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, kenapa engkau jadikan manusia sebagai pemimpin, padahal manusia itu sering berbuat kerusakan, manusia sering kali menumpahkan darah. Tetapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku jauh lebih tahu ketimbang engkau wahai malaikat. Tetapi semua ulama sepakat, salah satu informasi penting yang Allah sampaikan kepada malaikat, Allah menciptakan manusia menjadi khalifah. Dalil Quran. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Apa kata Nabi SAW? Pentingnya pemimpin. Idza kana thalathatu fi safarin. Ini kata Rasulullah, jika kalian sedang bertiga dalam keadaan safar. Bertiga, Bu. Dalam keadaan safar. Ini kalau kita mau ikut sunnah Nabi, Bu. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini kalau jalan-jalan kadang lebih dari bertiga. Tetapi ketika kita sedang jalan-jalan lebih dari 3 orang, kadang kita melupakan sunnah Nabi, Pak. Padahal sunnah Nabinya apa? Idza kana thalathati fi safarin, jika kalian bertiga sedang dalam keadaan safar, falyu'ammiru ahadihim, maka tunjuklah salah satunya untuk jadi pemimpin kalian. Bapak, kita pernah suka begitu tak? Sesapedahan 10 orang suka begitu tak? Kita berjalan sama-sama, ibu nusuk sering jalan-jalan mah, Pak. Ya.
Ibu-ibu majelis taklim, yuk kita ke pengajian, jalan-jalan kemana, Bu. Tapi kadang kita tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini hadis Rasulullah. Kalau kalian sedang berjalan bertiga dalam keadaan safar, pilih salah satunya untuk jadi pemimpin. Ketika para ulama memahami hadis ini, betapa pentingnya pemimpin dalam Islam. Belum lagi dalam salah satu riwayat misalnya disebutkan ketika Nabi SAW sebutkan misal dalam hadis ada hal yang mesti disegerakan, kata Nabi. Apa yang mesti disegerakan? Satu, bertobat kepada Allah. Kedua, membayar hutang. Jadi membayar hutang itu mesti disegerakan, Pak. Jangan ditunda-tunda kalau punya, ya. Itu termasuk hadis Rasulullah yang mesti disegerakan. Bertaubat juga tidak boleh ditunda-tunda, kemudian membayar hutang. Kemudian selanjutnya apa? Menguburkan jenazah. Jadi menguburkan jenazah itu sunnahnya, Bu, nggak ditunda-tunda. Kadang punten Bapak Ibu suka ada kondisi di mana udah 1 hari, kadang karena saudaranya belum datang, anaknya belum datang, ditungguin dulu. Ini kalau sunnahnya nggak begitu, Pak. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa tahu jasad itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia ingin segera menghadap kepada Allah, mendapatkan nikmat kubur, Pak. Maka disebutkan dalam hadis bagi orang yang beriman itu wa annal mauta ahabba ilayya minal ish wa annal mauta hatta alqaka. Bagi orang-orang yang beriman kadang kematian itu lebih dicintai ketimbang kehidupannya. Kenapa? Karena kematian itu pintu dia berjumpa dengan Tuhannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ditunda tuh. Ya, karena sudah begitu tuh, ya. Nah, Nabi mengatakan hadis ini, kalau ada orang yang meninggal dunia maka segerakan untuk dikuburkan. Tetapi Masya Allah, Nabi yang mengatakan hadis ini, tetapi ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, Nabi 3 hari ditunda untuk dikuburkan jenazahnya. Sampai 3 hari loh, Pak. 2 hari lebih tuh, ya. Nabi ditunda untuk dikuburkan. Apa alasannya? Kata para ulama ada 3 alasan kenapa Nabi tidak segera dikuburkan. Alasan yang pertama, karena para sahabat saat itu banyak yang sedang berada di luar Madinah. Nah, jadi para sahabat ingin terakhir kali melihat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu belum ada kendaraan, Pak, ya. Jadi kalau di luar Madinah, ya, di luar kota Madinah, kalau mau kembali ke Madinah, mau menaiki unta, kadang butuh waktu bisa berjam-jam, bisa 1 hari. Maka para sahabat ketika mendengar kabar Nabi Muhammad SAW wafat, di antara sahabat yang di luar Madinah segera kembali ke Madinah ingin melihat jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena para sahabat saking mencintainya Rasulullah, bahkan melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berjabat tangan dengan Rasulullah, lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi daripada segala-galanya kecuali terhadap diriku. Maka kata Nabi, "La Umar, kamu tidak beriman. Kamu dikatakan beriman hatta akuna ahabba ilayya min nafsika." Kamu dikatakan beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ketika kamu mencintaiku melebihi daripada segala-galanya, termasuk mencintai terhadap dirimu sendiri. Ibu harus begitu tuh kita itu kalau ingin dikatakan beriman itu. Maka dalam ayat Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah katakan annafikum Rasulullah, sesungguhnya pada diri kalian itu ada Rasulullah. Di ayat yang lain Allah mengatakan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, sesungguhnya Nabi Muhammad itu lebih utama ketimbang orang-orang yang beriman, bahkan diri kalian. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, itu kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah. Umar bin Khattab itu sampai-sampai ketika mendengar Nabi wafat, ya,
Umar bin Khattab mengatakan apa? Wallahi wa anna Muhammadan la yamut wa anna Muhammadan la yamut wa anna Muhammadan la yamut. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak mati. Sampai sebegitunya. Tetapi kemudian Abu Bakar Siddiq meluruskan, ya, dan membaca ayat dalam Al-Quran, wa ma Muhammadan illa rasula wa qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutila aw inqalabtum ala aqabikum. Kata Umar bin Khattab, ya, Nabi Muhammad ini juga rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya juga meninggal dunia, wafat. Siapa di antara kalian yang murtad sepeninggal Nabi, silakan, dan tidak ada keburukan sedikit pun. Sampai sebegitunya. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bagaimana kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika perang Uhud, terdengar kabar Nabi itu meninggal dunia. Di perang Uhud, desas-desus kabar Nabi meninggal dunia. Maka pelosok penduduk Madinah, ibu-ibu, karena bapak-bapaknya pergi ke medan Uhud, ibu-ibunya semua menangis saking cintanya kepada Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik menceritakan ada seorang ibu yang keluar di rumahnya padahal anaknya, bapaknya, suaminya ikut dalam perang Uhud. Lalu kemudian si ibunya ini ketika mendengar Nabi wafat, maka dia keluar rumah menuju Uhud. Ketika dia melihat jenazah, ya, yang wafat, yang syahid itu, lalu kemudian si ibu mengatakan, ini jenazah siapa? Ini jenazah anakmu. Ini jenazah siapa? Ini jenazah bapamu. Ini jenazah siapa? Ini jenazah suamimu. Tetapi si ibu bukan, lebih mempedulikan Rasulullah. Lalu bagaimana jasad Rasulullah? Lalu ditunjukkan Rasulullah masih hidup. Maka si ibu ini meninggalkan ketiga jasadnya, dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku betapa bahagianya ketika engkau masih hidup. Sampai sebegitu cintanya kepada Rasulullah. Maka wajar kata para ulama, ketika Nabi SAW wafat, kenapa Nabi tidak segera dikuburkan? Alasan yang pertama, saking cintanya para sahabat, ada banyak yang di luar Madinah ingin melihat jasad Nabi SAW. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kata para ulama, kenapa jasad Nabi tidak segera dikuburkan? Karena jasad Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad Nabi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala walaupun 3 hari. Dan itu terbukti perkataannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika mencium wajahnya Nabi SAW? Wallahi demi Allah, dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan bau kasturi. Jasad Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita mau, Pak, wah kayaknya sudah jadi apa begitu kan? 3 hari. Jangan 3 hari, kalau saya sedang mengurusi jenazah, 1 hari itu udah beda, Pak. Sehari aja udah kerasa lah ya. Ya. Tetapi kadang ada Allah berkehendak, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kehendaknya kadang ada jasad yang dijaga, termasuk jasadnya para syuhada, ya, walaupun tidak semuanya, tetapi kadang Allah ingin membuktikan kebesarannya. Nah, kemarin di Palestina itu semua relawan pernah menyaksikan ada jasad orang yang syahid, tetapi dari kulitnya, dari jasadnya mengeluarkan harum kasturi, dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu. Tapi kalau nanti ada jasad yang meninggal dunia orang beriman kemudian mengeluarkan bau, nggak boleh juga kita menyimpulkan, wah ini mah kayaknya kurang soleh. Nah, kenapa? Karena ini sebuah fitrah alamiah, ya, alamiah gitu kan. Tetapi ada yang dijaga, jasad-jasad kekasih Allah, termasuk yang dijaga itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau baca riwayat, baca sejarah, ada beberapa kali ya upaya pencurian jasad Nabi, dan itu terbatalkan semua. Ada yang datang lewat mimpi seorang sultan, lalu kemudian datang ke Madinah dan kemudian menangkap orang yang mau mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alasan yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera dikuburkan? Alasan yang kedua, karena jasad Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu. Nah, tetapi Bapak Ibu, dari ketiga alasan ini, maka paling masyhur, paling kuat alasannya itu adalah alasan yang ketiga. Alasan yang pertama benar,
Alasan yang kedua benar, benar. Tetapi kata para ulama, alasan yang paling kuat alasan yang ketiga. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera dikuburkan? Karena masalah kepemimpinan. Saya ingin mengatakan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, ya. Lalu saat itu siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Dan saat itu, ya, semua sahabat pada enggak mau jadi khalifah, beda jeung ayeuna parebut. Gitu ya. Karena sesungguhnya ini jadi khalifah ini bukan perkara di dunia, perkara akhiratnya yang paling besar. Ya. Maka wajar kalau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, nanti ada 7 golongan di hari akhirat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada naungan dari Allah ini kecuali datangnya dari Allah. Siapa orang yang pertama kali disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Bapak Ibu, pemimpin yang adil. Saking utamanya tuh disebutkan oleh Rasulullah 1 di antara 7, maka yang pertama disebut adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Ketika itu tidak ada pemimpin, tidak ada khalifah yang meneruskan kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan apa-apa, para sahabat saling tunjuk menunjuk. Walaupun di Bani Tsaqifah sempat, ya, Said Bani Ubadah ingin memproklamirkan diri menjadi khalifah. Lalu kemudian Nabi dalam hadisnya mengatakan, ya, yang jadi khalifah ini adalah orang-orang muhajirin, sementara orang Madinah wazir, jadi para menteri. Saat itu Umar bin Khattab ditunjuk sama Abu Bakar, wahai Umar, engkau cocok jadi khalifah. Lah, selama ada orang Abu Bakar yang layak untuk jadi khalifah adalah Abu Bakar. Maka Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, manusia yang terbaik itu khairun nas fi hadhil ummah ba'da nabiyuha Abu Bakar wa Umar. Manusia yang terbaik, ya, setelahku, kata Nabi, manusia yang terbaik setelahku Abu Bakar, Umar. Maka hadis ini menjadi rujukan. Manusia yang terbaik Abu Bakar, setelah Nabi Abu Bakar, Umar. Maka setelah itu pun khalifah kepemimpinan itu beralih kepada Abu Bakar, lalu kemudian beralih kepada Umar bin Khattab. Manusia yang terbaik, ya. Jadi kalau ada ranking 3, 1 Rasul, 2 Abu Bakar, ketiga Umar. Kalau ibu bapak ranking gak sabar hata. Wah, mesti bersaing dengan muhajirin, bersaing dengan ansor, dan banyaknya persaingannya. Tapi mudah-mudahan walaupun kita enggak masuk peringkat, kita termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, asal kalau kita ingin selamat, maka kata Nabi, ma taraktum, ya, ma taraktum fi amrayni. Sesungguhnya aku telah wariskan, ya, 2 hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau kalian memegang 2 hal itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya di dunia ataupun di akhirat. Apa 2 hal yang diwariskan oleh Nabi? Al-Quran wa sunnatin Nabi, Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan masalah kepemimpinan itu juga bagian daripada ayat yang Allah turunkan, juga termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diangkatlah Abu Bakar di Bani Tsaqifah menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sampai kemudianlah datang perintah dari Abu Bakar makamkan Rasulullah. Dan alasan yang ketiga ini adalah alasan yang paling masyhur, alasan yang paling kuat kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diakhirkan ketika dikuburkan, karena belum ada kepemimpinan. Maka para ulama, ya, memahaminya betapa pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Ya, Ibu, jadi jangan acuh nih dengan kepemimpinan itu, karena ada sebagian orang yang menganggapnya apatis, gitu ya. Menganggapnya apatis, padahal kepemimpinan ini bagian daripada risalah, bagian daripada ajaran
Islam. Maka kita berharap ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin karena kesempatan yang terbatas saya ingin menyampaikan beberapa poin yang jadi panduan buat kita, ya. Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah itu kan uswah Pak ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diri Nabi itu tauladan bagi kita, termasuk tauladan dalam kepemimpinan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pemimpin, ya. Kita ini akan memilih pemimpin, ya, supaya Bapak Ibu sekalian memilih pemimpin kita bagian daripada ibadah. Ibu, kadel. Jadi Ibu ketika nyoblos pemimpin, siapapun pemimpin kita, ya, Ibu, ya, maka jadikan Ibu memilih pemimpin itu bagian daripada syariat, biar Allah ridha kepada kita, ya. Ini bagian daripada bentuk ibadah kita kepada Allah ketika memilih pemimpin. Maka Ibu, supaya kita bernilai ibadah, maka paling tidak, ya, Ibu bapak sekalian, mungkin di sini, ya, boleh jadi milih bisa beda-beda, gitu kan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pilihlah pemimpin yang paling takut dengan Allah. Bu, tahu nggak? Kita bicara sejarah sedikit, ya. Jazirah Arab, Bapak Ibu. Jazirah Arab itu dulu tempat yang sangat tidak dilirik oleh banyak orang. Jazirah Arab itu tempat miskin, Bapak Ibu sekalian, nggak punya sumber daya alam. Bukan hanya sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Jazirah Arab, sumber daya manusianya juga tidak mumpuni. Padahal kita ketahui dulu, di sebelah sini ada Romawi, di sebelah sininya ada Persia, di tengah-tengahnya Jazirah Arab. Dulu baik Romawi ataupun Persia, Romawi menguasai sebagian wilayah Syam, itu dikuasai sama Romawi sampai ke Afrika. Persia menguasai sebagian daratan Eropa, wilayah Eropa. Baik Romawi, Persia dulu tidak melirik sedikit pun Jazirah Arab, Pak. Nggak mau nih Romawi mengambil Jazirah Arab. Begitu juga Persia, kalau bahasa kita naon, naonan. Itu Jazirah Arab. Maka kita mengenalnya dengan bangsa jahiliyah, Pak. Ya. Tidak punya sumber daya alam, Pak, Jazirah Arab itu. Karena dulu yang paling gampang untuk melihat sumber daya alam itu yang nampak di hadapan mata, yang kelihatan oleh mata. Dulu belum ada teknologi canggih, Pak. Sumber daya alam padahal di dalam yang tidak dilihat oleh mata, ternyata sumber daya alam bisa jauh lebih besar. Dulu kan gampangnya nggak begitu. Dulu belum ada teknologi canggih. Orang melihat tempat banyak sumber daya alamnya yang langsung kelihatan oleh mata. Jazirah Arab itu tandus, Pak, kering, nggak punya apa-apa. Itu juga alasan dulu Jepang, Belanda menjajah kita gara-gara apa, Pak? Rempah-rempah kan, yang kelihatannya sumber daya alam. Jazirah Arab nggak ada sumber daya, beda dengan Syam yang subur, beda dengan wilayah Afrika yang sebagiannya subur, beda dengan Eropa. Maka wajar Romawi saat itu tidak melirik Jazirah Arab, begitu juga Persia tidak melirik Jazirah Arab. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saat itu Allah hadirkan seorang nabi sekaligus seorang pemimpin. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Masya Allah. Ini di dalam Al-Quran. Dialah Allah yang telah mengangkat seorang nabi yang buta huruf, Pak. Kenapa yang diangkatnya seorang nabi yang buta huruf? Karena memang secara umum sumber daya manusia di Jazirah Arab saat itu tidak melek dengan bacaan, beda dengan Romawi, Persia yang jauh lebih maju ketimbang orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Orang-orang Arab secara umum tidak mengenal tulisan, maka nabi yang diangkat oleh Allah seorang yang ummi, buta huruf, Pak. Dan ini ditegaskan ketika Nabi mendapat wahyu Quran surat Al-Alaq di Gua Hira. Turun Quran surat Al-Alaq, Allah katakan Iqra, baca Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kata para ulama, ini menggambarkan satu keadaan umat saat itu di Jazirah Arab, yang mana banyak orang Arab itu tidak mengenal baca tulis. Beda dengan Romawi sudah mengenal baca tulis, Persia sudah mengenal baca tulis. Maka Allah mengangkat seorang nabi yang buta huruf. Bukan nabi tidak cerdas, ya. Nabi cerdas,
tetapi saat itu Nabi tidak bisa baca, tidak mengenal baca tulis. Bukan hanya Nabi yang tidak mengenal baca tulis, tetapi semua orang-orang yang ada di Jazirah Arab tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusianya tidak mumpuni. Apa yang terjadi di Jazirah Arab saat itu? Karena sumber daya manusianya rendah. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam kitab sirah. Orang-orang Arab itu antar satu kabilah dengan kabilah itu udah biasa perang Pak, puluhan tahun. Punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu seolah aib. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Kalau ada seorang tua melahirkan anak perempuan, maka anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Rusaknya ini sumber daya. Tetapi Allah mengutus seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Maka kata Allah mengangkat nabi yang ummi, buta huruf. Apa yang dilakukan oleh nabi? Mengajarkan umatnya supaya kenal Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, dibacakan ayat Allah, wa yuzakkihim, disucikan hati-hati mereka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Ini kalau saya bicara sejarah agak panjang, tetapi singkatnya begini Bapak Ibu sekalian. Ya. Spirit ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kemudian? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam waktu 23 tahun Islam saat itu dibawa oleh Rasulullah SAW dengan spirit tadi kemudian berubah drastis menjadi penguasa. Bukan hanya Islam yang berkuasa, Romawi yang tadinya lebih hebat, Persia yang tadinya lebih maju, tetapi kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan spirit ini, maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Romawi dipegang sama Islam, Persia dipegang sama Islam. Maka tadi saya katakan, ya, peradaban ketika tidak dibangun dengan pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, secanggih apapun peradaban sesungguhnya akan hancur. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah di antara kalian pemimpin yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting agama itu, Bu, Pak, untuk memilih pemimpin. Penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hal inilah yang akan menjadikan para pemimpin-pemimpin kita itu sehingga mereka tanggung jawabnya itu sesungguhnya besar, bukan hanya di dunia tapi tanggung jawab mereka nanti di akhirat. Dan itu diwariskan oleh Rasulullah kepada siapa? Diwariskan kepada Abu Bakar, bahkan diwariskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu kabayang Umar bin Khattab itu, Bu, bukan belusukan, itu bukan pencitraan, Ibu. Sekarang mah banyak pemimpin pencitraan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, ya, yang paling lama dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Utsman. Khalifah Umar bin Khattab itu sampai menguasai Romawi. Romawi dikuasai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam kondisi Umar bin Khattab menjadi orang yang begitu besar, pemimpin besar, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab setiap malam, bahkan di beberapa malam Umar bin Khattab seringkali belusukan. Yang Umar bin Khattab ketika belusukan nggak mau didampingi oleh asistennya, Pak. Nggak ada ya wartawan. Sekarang mah belusukan kan hanya pencitraan, wartawan men loba nak gitu ya. Umar bin Khattab nggak begitu. Sampai suatu saat Umar bin Khattab melihat ada warganya yang tidak bisa makan, sampai Umar bin Khattab memanggul, Bu. Sampai Umar bin Khattab memanggul berasnya dengan punggungnya, sampai punggungnya Umar bin Khattab sampai memerah, Bu. Ada pemimpin yang begitu, Masya Allah. Kenapa semangat pemimpin itu lahir kayak begitu? Karena semangat pemimpin yang seperti itu lahir ketika mereka takut dengan Allah. Oh berat, Bu. Dalam hadis Nabi mengatakan, Bu, kalau pemimpin yang tidak takut kepada Allah, ya, dibenci oleh umatnya, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, salasatun salasatun la tartafi salatahum fauqa ru'usahum shibron. Ada 3, Pak, kelompok 3 orang manusia yang sholatnya tidak akan diterima sama Allah, Pak. Fauqa ru'usahum shibron, jangankan naik ke langit, fauqa ru'usahum shibron, hatta naik di atas kepala pun sholatnya nggak akan terangkat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah amal soleh kita itu akan naik ke langit kalau diterima sama Allah. Makanya dalam hadis disebutkan a'radul a'mal yaumal isnin wal khamis fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal-amal kalian itu akan naik ke langit di hari Senin, di hari Kamis. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalku diangkat di hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan saum, maka itulah saum Senin Kamis. Tetapi kata Nabi, ada orang jangankan solatnya naik ke langit, la tartafi solatahum fawqa ru'usahum shibron. Ada orang solatnya jangankan ke langit, di atas kepala saja nggak akan terangkat. Siapa mereka? Ya. Amma rajulun wa hum lahu karihun, kata Nabi, seorang imam yang dibenci, ya, oleh kaumnya yang beriman, oleh rakyatnya yang tidak dicintai, yang dibenci oleh rakyatnya. Coba Bu, imam yang begitu Bu. Walaupun kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, imam di sini dua. Yang pertama imam sholat, yang kedua imam pemimpin. Imam sholat itu dibenci bukan karena bacaannya para ranjang, bukan. Ya. Kan Ibu khawatir, ada imam yang bacaannya panjang dibenci sama makmumnya Pak. Ya. Apalagi sebentar lagi mau tarawehan tuh, mau bulan Ramadan. Ini Ibu jamaah kadang suka nyelik, lihat ini imamnya siapa? Aduh, para ranjang eta mah imamnya. Dibenci, itu bukan yang begitu. Ya, kata para ulama. Ya, maksudnya imam yang dibenci itu adalah ketika imam itu memaksakan diri jadi imam tapi bacaannya salah. Misal bacaannya salah tapi ya maksa yang jadi imam. Itu yang begitu tuh. Itu kata para ulama ketika mensyarah hadis ini. Yang kedua, imam yang dibenci itu pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, khiyaru a'immatukum, sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah wa tuhibbuna alaihim wa yuhibbuna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya itu yang mencintai pemimpinnya, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan pemimpin yang senantiasa mendoakan rakyatnya dan rakyatnya pun mendoakan para pemimpinnya. Jadi kalau rakyatnya banyak mendoakan pemimpinnya, itu pemimpin yang terbaik. Ibu bapak sekalian sok ngadoa tada? Ibu pernah ngadoa, ya Allah berikan kesehatan kepada Bapak Presiden gitu. Ya, tara, aduh. Ya. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, wasyiraru a'immatukum, dan pemimpin yang terburuk itu watal anuna alaihim wayal anuna alaikum, kata Rasulullah. Pemimpin yang paling buruk itu adalah pemimpin yang melaknat rakyatnya, rakyatnya yang melaknat pemimpinnya. Jangan-jangan itu kita. Kita seringkali melaknat. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi mudah-mudahan ya Allah hadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ada beberapa banyak penjelasan di dalam Quran, ya, arahan-arahan bagi kita ataupun hadis Nabi, ya, bagaimana kita memilih pemimpin, ya, karena juga waktunya terbatas nih Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, udah 1 jam. Ini menurut penelitian katanya yang paling efektif mendengarkan itu 30 menit pertama. Kalau 30 menit kedua pebelit jeung nunutan, gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi poin-poin penting. Misal dalam hadis Nabi dikatakan, ya, jika pemimpin itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, ya. Jadi jangan asal milih pemimpin, Pak. Satu, yang takut kepada Allah. Yang kedua, yang agamanya bagus, ya. Ya, yang ketiga, kalau agama bagus dampaknya apa? Dia akan menjadi contoh, menjadi tauladan. Sebagaimana Nabi, ya, sempat Nabi itu lapar, Bu. Nabi dalam perang Ahzab itu sampai tidak ada makanan. Bukan hanya Nabi, itu tahun ke-5 Hijriah, musim paceklik. Lalu kemudian ada sahabat Nabi yang melihat Rasulullah ketika menggali batu di dalam parit, lalu kemudian keluar dari perut Nabi itu batu. Kata orang tua dulu kita,
lamun keur lapar ganjal ama batu. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Saking laparnya Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Ketika Nabi memukul batu yang besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Rasulullah mampu memecahkannya. Tetapi saat itu ada sahabat yang kemudian melihat dari perut Nabi keluar batu itu. Maka sahabat iba, sahabat yang dekat dengan perang Khandaq itu, ya, dalam salah satu riwayat kalau tidak salah namanya Abu Talha, lalu kemudian datang kepada istrinya, ya wahai istriku, ada apa di rumah? Maka kata istrinya, wahai suamiku, hanya ada 2 gandum yang cukup buat 3 orang. Oh, kalau begitu pasak itu gandum, kenapa suamiku, kita akan ajak Rasulullah untuk makan bersama di rumah kita. Maka kemudian istrinya memasak gandum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah itu Abu Talha datang mendekat kepada Rasulullah sambil haharewosan. Ya Rasulullah, istriku sedang masak gandum di rumah. Nanti kita makan bertiga. Aku melihat engkau sedang dalam keadaan lapar. Alhamdulillah Bu, sedang lapar, ada yang nawarin makan. Senang gak Bu? Oh, senang. Tetapi Nabi SAW mendengar begitu, apa kata Nabi? Ya ma'syarul muslimin, sebentar lagi kita akan makan di rumahnya Abu Talha. Ibu itu mukanya memerah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sampaikan kepada yang lain? Ini hanya cukup untuk bertiga. Gitu. Eta Abu Talha Bu langsung ke rumahnya, ke istrinya. Kelihatan gelisah. Wahai suamiku, kenapa engkau gelisah? Itu Rasulullah. Kenapa dengan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat untuk makan bersama di rumah ini. Wah, eta nyarumput Bu di kolong kasur. Ya, gelisah begitu. Ketika itu Nabi melihat kegelisahannya sahabat itu, maka Nabi mengatakan, ada apa denganmu ya Rasulullah? Aku malu ya Rasulullah. Gandum yang dimasak oleh istriku hanya cukup untuk bertiga, sementara engkau sampaikan kepada yang lainnya. Ya. Maka kemudian kata Nabi, kalau begitu, yuk ajak aku ke rumahmu. Maka Rasulullah diajak ke rumahnya, lalu kemudian Nabi yang mengambil alih. Yang tadinya masak istrinya ngumpet, eraeun. Ya, hanya Nabi yang memasak gandum. Setelah Nabi memasak gandum, dibuat bubur. Setelah selesai, dengan tangan Nabi, ini mujizatnya Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, maka kemudian Nabi katakan kepada sahabat yang tadi, ya, panggil semua kaum muslimin. Dipanggil sambil ngantri. Udah pekerjaan berat Bu, kabayang Bu ya. Ya, udah bekerja begitu, kira-kira makannya bakal robok mual dah Bu. Kabayang gitu dah. Lalu kemudian ngantrilah kaum muslimin, dan Nabi sendiri yang membagikan bubur gandum itu kepada kaum muslimin. Sampai semuanya kebagian. Bahkan Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang masih kurang? Maka sahabat menjawab, syabi'na ya Rasulullah, syabi'na ya Rasulullah, kami sudah kenyang ya Rasulullah. Maka semua sahabat kembali lagi ke parit, menggali parit, meneruskan lagi penggalian paritnya. Setelah sahabat kembali, maka Nabi memanggil sahabat, tong nyumput wae kali ya. Semua sudah kebagian. Bukankah engkau tadi mengajakku untuk makan bersama dengan istrimu? Panggil istrimu, kita makan bersama. Kondisi gandum masih utuh. Ini mujizat Rasul. Apa hikmahnya kira-kira? Bukan mujizatnya Bu. Kenapa Nabi SAW melakukan itu? Nabi tidak ridha kalau dia sendiri dalam keadaan kenyang, sementara rakyatnya dalam keadaan kelaparan. Nah, kita butuh pemimpin yang butuh kepekaan yang begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam hadis, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi kecuali umumnya para nabi itu pengembala kambing. Ibu, sekali lagi ini penting. Terakhir nih kalimat saya Bu ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi yang Allah utus itu rata-rata pengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam pengembala kambing. Nabi Isa alaihissalam pengembala kambing. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu buku judulnya Ra'yal Ghanam min Ra'yal Ghanam ila Ri'ayatul Umam. Dari pengembala kambing menjadi pemimpin besar. Itu Rasulullah SAW. Apa hikmahnya kata para ulama? Kenapa para nabi itu pemimpin, rata-rata pengembala kambing? Karena ketika mereka mengembala kambing, kepekaannya terlatih, Pak. Kepekaannya itu terlatih. Makanya min ra'yal ghanam ila ri'ayatul umam. Dari pengembala kambing menjadi pemimpin sebuah umat.
Bapak Ibu, kalau orang mengembala kambing itu, kambing yang embe, Bu, itu embean kambing itu orang yang sudah terbiasa tahu embeannya, Pak. Embekannya kambing. Embe kambing itu sedang dalam keadaan lapar, ya, atau dalam keadaan ketakutan, atau sedang dalam keadaan sakit, atau sedang ingin betina duit nggak ada, Pak, ya. Jadi embean kambing sampai begitu, yang luar biasa. Ibu bapak bulan bulan Zulhijjah, Idul Adha mau nyembelih kambing, bersuara kan embe teu apa urang teh embean embe naon tah. Suarana apakah takut, apakah sedang sakit gitu kan. Bapak Ibu sekalian, ini menurut penelitian sampai orang yang terbiasa ya dan sehari-harinya mengembala kambing tahu kondisi kambingnya. Kenapa? Karena Allah ingin Nabi itu bukan hanya seorang Rasul yang Allah berikan wahyu, ya, tetapi Nabi ini menjadi seorang pemimpin yang peduli dengan umatnya, yang peduli dengan yang dipimpinnya. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan sebaik-baik pemimpin itu yang betul-betul mencintai rakyatnya, yang dicintai rakyatnya, dan itulah yang tergambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi menjadi orang baik enggak ujuk-ujuk, Bu. Nabi itu jadi pemimpin sebelum Nabi jadi Rasul, orang sudah melihat kapasitas Nabi. Betul nggak? Nabi ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul usia 25 tahun, maka sebelum Nabi jadi Rasul, orang-orang musyrikin udah menganggap Nabi itu orang yang amanah. Kapasitasnya sudah terakui. Bahkan Nabi jago punya kapasitas. Baru kemudian diangkat menjadi Rasul, nggak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Begitu, enggak. Tetapi proses panjang. Nabi ini orang yang jujur. Bahkan banyak hartanya orang-orang musyrikin Quraisy dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kepemimpinan dalam Islam itu sangat penting keberadaannya, ya. Maka ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan satu saat nanti, apalagi ya ada banyak pernyataan dari banyak tokoh para ulama di dunia ya bahwa ke depan peradaban Islam itu, dan salah satu yang akan menjadi lokomotif peradaban umat di dunia itu, salah satunya adalah yang menjadi lokomotifnya adalah umat Islam di Indonesia, Pak. Maka hati-hati ya, kita milih pemimpin bisa berbeda, tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, salah satunya mereka tahu potensi umat Islam Indonesia yang akan besar ya, yang akan berkembang, maka mereka menjadikan umat Islam sampai saat ini berpecah belah. Hati-hati ya. Ya, kita mudah-mudahan bisa memilih pemilih yang terbaik, tetapi sekalipun di antara kita beda pilihan, jangan sampai bermusuhan. Kenapa? Karena inilah yang sengaja diupayakan oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan insya Allah hadirkan kepada kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dicintai Allah. Kalau pemimpin yang terbaik dicintai Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Kalau penduduknya juga beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat yang datangnya dari langit dan dari bumi, sehingga negeri ini menjadi negeri yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita semua insyaallah. Mangga Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada yang ditanyakan ya. Silakan. Oke, mangga Pak Haji. Oh iya. Ya tadi kan ya, mudah-mudahan ya Allah hadirkan pemimpin yang soleh ya, dicintai rakyatnya, amin sana gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, samalah dengan saya. Ada lagi Pak? Sikap ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, lamun kita punya pegangan tadi, kalaupun pemimpin kita yang dipilih tidak jadi pemimpin, tapi insya Allah kita sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah taat kepada Rasulullah dan bernilai ibadah insya Allah ya. Karena siapa yang jadi pemimpin itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berupaya untuk bisa menghadirkan pemimpin yang terbaik ya. Boleh beda ya, tapi tetap Bapak Ibu sekalian, kita mesti berupaya mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang tadi yang disampaikan, ataupun yang paling tidak mendekati kepada apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi Pak? Cekap?
Ya, Ibu kalau tidak ada, Bapak kalau tidak ada pertanyaan nggak usah dipaksakan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan silaturahim saya ini insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.